Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara pembuatan proposal dalam mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Ya, saya ingin menjelaskan beberapa bab-bab atau beberapa penjelasan di dalam proposal. Ya, silakan disimak dengan seksama. Nah, untuk tugas yang diberikan ya kurang lebih seperti ini ya: daftar isi, dokumen kontrol, info umum, permasalahan sampai dengan asumsi. Nah, dokumen kontrolnya kira-kira seperti ini ya: ada nama manajer proyek dan pemilik proyek ya. Nah, ada info global, nama proyeknya apa ya, bisa disebutkan judul atau nama proyek ya. Manajer proyeknya bisa satu orang atau nama kelompok dituliskan. Ada deskripsi singkat ya, seperti apa yang akan dibangun nanti ya. Untuk predesesor dan susesornya dikosongkan. Nah, di poin A ya, untuk permasalahan, tolong mahasiswa menjabarkan kira-kira permasalahan apa yang ada di suatu tempat, instansi atau perusahaan itu, dan apa solusinya ya. Dijelaskan sedemikian rupa ya, mulai dari umum sampai ke khusus apa yang akan dibuat ya. Kurang lebih ada 1 atau 2 halaman ya, yang menjelaskan tentang permasalahan secara umum dan khusus di instansi atau perusahaan yang akan dibuatkan aplikasi tersebut atau sistem tersebut. Nah, di poin B ya, ada deskripsi produk atau service ya, apa-apa saja kinerja dari produk tersebut ya. Nah, misalnya saya kasih contoh, ini adalah sistem di sekolah, sistem informasi akademik. Jadi deskripsi produknya bisa mencetak data pegawai, mencetak data siswa, nilai akademik siswa, menginput, relasi, dan lain sebagainya. Nah, itu dijabarkan di deskripsi produk di bagian B. Nah, selanjutnya di bagian C ada faktor penentu keberhasilan. Jadi faktor apa saja yang dapat menentukan keberhasilan dalam suatu proyek ya. Kalau bisa dibuat tiap orang itu berbeda. Jadi tiap orang punya masalah di timnya sendiri, dan tiap kelompok juga punya faktor penentu keberhasilannya sendiri ya. Jadi tolong dijabarkan ya, kurang lebih contohnya seperti ini ya: ada komitmen dan dukungan tim proyek atau kerjasama tim ya, tersedianya human resource ya, SDM atau sumber daya manusia yang mumpuni dan sebagainya. Nah, itu dijabarkan di poin C. Nah, di poin D kalian menjabarkan keuntungan yang diharapkan ya. Jadi ada banyak hal keuntungan dari segi instansi itu ya, apa yang mereka dapatkan dari pembuatan sistem itu, dan apa yang kalian dapatkan dengan membuat sistem itu ya. Mungkin ditambahkan lagi user atau pengguna dimudahkan untuk hal apa ya, kalau misalnya membuat aplikasi Android atau semacamnya. Yang E, teknologi yang digunakan untuk berikutnya. Teknologi ya, itu teknologi yang digunakan dalam membangun sistem tersebut ya, dijabarkan. Nah, kalau ada aplikasi yang digunakan juga bisa, misalnya PHP, Sublime, VB, atau Android Studio, dan lain sebagainya. Ini dijabarkan di poin E, teknologi. Nah, ada juga poin F ya, deskripsi proyek ya. Di sini tolong dijabarkan secara detail ya, kira-kira tujuan proyeknya seperti apa, hasil yang diinginkan seperti apa, jadwalnya bagaimana ya. Jadwal dikerjakan dalam waktu yang
berapa bulan, berapa hari, atau dalam setahun. Nah, itu dijabarkan dalam harian ya. Karena di dalam MS Project itu Anda memasukkan jumlah hari, ya, bukan jumlah bulan. Kalau ada maintenance juga ditambahkan, ya, perawatannya kira-kira dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, atau bagaimana. Nah, itu dijelaskan juga di penjadwalan. Nah, pertemuan, meeting, ya, rapat dan sebagainya juga dijabarkan di sini di F3 jadwal. Nah, estimasi atau perkiraan biaya juga dijelaskan. Kira-kira membutuhkan total biaya berapa. Nah, itu juga perlu dimasukkan di bagian F. Sumber dayanya, ya, materi, alat, komputer server, dan lain sebagainya. Untuk poin G, ya, perencanaan aktivitas secara global, ya, yang global saja aktivitasnya, jadi secara umum, ya, secara umum sekali. Nah, nanti detailnya ada di penjadwalan di bagian berikutnya. Misalnya, saya kasih contoh, ada analisis desain sistemnya berapa hari, biayanya berapa juta atau berapa ratus ribu, ada desain aplikasi, pemrograman, testing, instalasi, sampai dengan pemeliharaan dan tambahan kerja atau meeting lainnya. Nah, jadi secara umum, ya, secara global, maksudnya seperti itu. Nah, yang poin H, ada batasan-batasan, jadi kayak ruang lingkup dalam skripsi. Kira-kira program ini berbasis Android atau web. Quran ini hanya akademik, bukan menghandle keuangan, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada batasan-batasan dalam proyek yang akan dikerjakan, jadi proyek itu tidak melebar, jadi fokus. Nah, di asumsi, ya, dijabarkan kira-kira pengadaan atau program tersebut sudah tidak bermasalah lagi, sudah tersedia sesuai dengan spek, ya, SDM-nya, sumber dayanya sudah sesuai dan sebagainya. Jadi diasumsikan bahwa aplikasi tersebut sudah berhasil dibuat, ya. Struktur organisasinya sudah diterapkan, manajemen proyeknya sudah baik dan lain sebagainya. Nah, itu dijelaskan di poin H, asumsi, ya. Nah, ada dokumen kontrolnya, ya. Jadi mengetahui nama pemilik proyek, misalnya Anda di dinas kesehatan, ya, mungkin pemilik proyeknya kepala dinasnya langsung, atau di kampus rektornya langsung. Silakan buat berikan nama, ya. Nah, kalau misalnya tidak punya, ya bisa berikan nama teman di kelompok lain, ya, sebagai pemilik proyeknya. Ya, yang penting jangan saling silang, ya. Dibagi saja, kira-kira pemilik proyeknya siapa, manajernya siapa. Jadi antar kelompok saja. Kalau misalnya tidak ketemu nama dari pemilik proyek. Ruang lingkup atau skop proyek. Nah, jadi menjabarkan menu-menu atau apa-apa saja yang ada di dalam sistem tersebut, ya. Jadi apa-apa saja yang bisa dibuat oleh sistem tersebut, baik itu input, baik itu cetak mahasiswa atau cetak data siswa, cetak nilai, dan lain sebagainya, itu dijabarkan di sini. Adapun tujuan proyek yang menjelaskan tentang tujuan proyek itu sendiri, ya, bisa kita jabarkan secara narasi, bisa kita pisah secara poin per poin. Nah, untuk jadwal, ya, karena di atas tadi jadwalnya bersifat global, nah di bawah lebih spesifik, ya. Misalnya analisis desain sistem, turunannya apa saja, ya. Kayak di bab 1 ada bab 1.1, 1.2, dan lain sebagainya. Jadi di jadwal proyek lebih detail, jadi sudah ada turunannya, ya. Misalnya di sini totalnya 12 hari. Nah, sub jadwalnya kira-kira berapa hari sehingga totalnya 12 hari, ya.
Nah, alangkah baiknya Anda menggunakan MS Project ya. Nanti bisa dicari referensinya, bagaimana penggunaannya. Nah, itu lebih enak untuk melakukan penjadwalan proyek. Nah, kurang lebih ini contohnya bisa dilihat. Nah, totalnya 180 hari seperti yang dijanjikan di atas tadi. Ya, lengkap dengan tanggal-tanggalnya. Nah, selanjutnya struktur organisasi proyek ya. Jadi ada, kalau di contoh ini, nama untuk sistem kepegawaian dan akademik di sekolah, jadi pemilik proyeknya yaitu kepala sekolah. Ya, ada proyek ownernya atau proyek seseorang yang ditugaskan untuk menghandle proyek tersebut, misalnya wakil kepala sekolah atau kepala IT-nya dan sebagainya. Nah, itu sebagai project owner-nya. Nah, di sini mulai nama-nama mahasiswa dari project manager, sistem analis, desain, programmer sampai dengan administratornya. Ada dokumentasinya, ada desainnya, ada testernya, ada testing program dan sebagainya. Itu digambarkan di struktur organisasi proyek. Nah, setelah itu ya dijabarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ya, mulai dari manajer, sistem analis seperti apa, desain, testing program, programmer, dokumentator ya, sampai dengan admin dalam proyek tersebut. Nah, untuk manajemen komunikasi, jadi kita buat perencanaan komunikasi. Kira-kira kita mau komunikasi dengan siapa saja dan knowledge apa yang kita akan dapatkan, informasi apa yang akan kita dapatkan dengan komunikasi tersebut. Nah, itu kita lakukan secara wawancara atau komunikasi langsung atau via telepon ya, atau lebih baik secara formal, secara langsung diwawancarai misalnya kepala sekolah bagian IT-nya, kurikulumnya, atau bagian wakil akademik di sekolahnya. Nah, ini contoh di sekolahnya. Nah, terus ada persiapan pertemuan ya, kira-kira meeting dengan kepala sekolah atau rapat dengan pihak sekolah dan sebagainya. Itu dijelaskan pola komunikasinya. Nah, untuk menyusun perubahan, jika terjadi perubahan maka dicantumkan di manajemen perubahan ya. Ya, apabila tidak ada perubahan maka tidak perlu dicantumkan. Nah, manajemen perubahan itu ya kan, karena dalam sebuah sistem pasti setelah dibuat ada perubahan dari klien ya, atau pemilik project. Jadi kita buat manajemen perubahan ya, kira-kira apa yang dirubah dan apa yang disepakati. Jadi agar supaya pemilik proyek itu tidak sembarangan sedikit-sedikit merubah, sedikit-sedikit mengubah. Ya, jadi kita punya perjanjian seperti itu. Nah, juga ada pengajuan perubahan dalam sistemnya. Jadi mengisi form perubahan, apa yang diubah dan sebagainya. Nah, sehingga pemilik proyek mencatat atau pengembang mencatat kira-kira apa yang perlu dirubah. Nah, ini struktur rincian dari kerjaan ya, apa-apa saja yang akan dikerjakan. Yang sama dengan di jadwal di atas ya. Nah, ini dijabarkan dalam taks proyek, jadi tugas-tugas proyek yang akan dikerjakan nanti. Kemudian ada pengesahannya ditantangani oleh manajer proyek di sisi kiri dan pemilik proyeknya atau kepala sekolahnya di sisi kanan. Terus ada penugasan tim proyek, kira-kira manajer ditugaskan untuk apa, terus analisis sistemnya ditugaskan untuk apa, desainnya untuk apa, programmernya bertugas untuk apa ya, sampai dengan administratornya, dan jangan lupa dibubuhi dengan pengesahan. Sama, sisi kiri manajer, sisi kanan pemilik proyek. Nah, yang terakhir mungkin RAB.
dibuat oleh manajer dengan tim, ya kira-kira durasi kerjanya berapa, tarif tenaga kerjanya berapa, jumlah tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan lain-lain, dan totalnya seperti apa. Nah, ini lebih spesifik dibandingkan dengan rincian biaya di atas, ya, yang dibuat lebih detail. Ya. Misalnya yang kerja 2 orang, 1 orangnya berapa, 3 orang, 1 orangnya berapa, dikalikan 3. Nah, seperti ini. Sehingga totalnya sama dengan di atas 30.600, ya. 30.600 rupiah. Nah, ini kurang lebih detail lah, seperti menyusun RAB dalam proposal kegiatan, ya. Kalau di HMPS yang menyusun RAB, ya kurang lebih seperti itulah. Kalau misalnya 20 peserta, konsumsinya 1 orang 10.000, jadi 10 dikali 20, ya kira-kira seperti itu. Jangan lupa dibubuhi dengan pengesahan. Ya kurang lebih hanya itu, penjelasan singkat tentang cara menyusun proposal. Semoga bermanfaat dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.